Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Anda semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hidup kita selalu diberkahi Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala aktivitas kita diberikan kelancaran, kita diberikan rezeki yang halal dan thayyibah wal barakah, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita akan membahas yaitu kelompok yang sangat membenci habaib, membenci klan Ba'alawi, yaitu kelompok begal nasab. Ya, isu tentang nasab habaib ini belum ada kata selesai, belum tuntas sampai saat ini, yang terus bergulir. Ini banyak kelompok yang sangat membenci habaib, membenci zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka menuduh kepada Habibana Habib Lutfi bin Yahya dengan tuduhan yang sangat keji, bahwasanya Habib Lutfi bin Yahya ini memalsukan makam. Ya, banyak memalsukan makam, kemudian mengubah narasi sejarah dan sebagainya. Itu yang disampaikan oleh kelompok anti habaib. Lantas kemudian bagaimana sikap kita yang selama ini menaruh cinta kepada ulama Nusantara, ulama pribumi, juga ulama habaib, ya zuriyah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini sikap kita adalah tawasud, yaitu sikap kita adalah tengah-tengah. Ya, kenapa? Karena pada saat ini belum ada titik final, belum ada titik keputusan akhir bagaimana perdebatan tentang nasab ini berakhir. Ya, belum ada titik hentinya, belum ada keputusan. Jadi tetap kita berbaik sangka kepada pihak manapun, termasuk saat ini adalah kepada pihak Ba'alawi atau habaib. Ya, karena memang belum ada titik final. Maka yang paling tepat adalah sikap kita tawasud, yaitu moderat, tidak membenci habaib, juga tidak membenci zuriyah Wali Songo. Nah, sikap kita ini mengikuti apa yang menjadi suruhan dari PBNU. Kita tahu panutan kita adalah ulama-ulama, pemimpin kita, pengurus kita yang ada di pusat, pengurus besar Nahdlatul Ulama, yang mereka juga tidak membenci habaib. Mereka berupaya untuk menyatukan bagaimana peran ulama Nusantara, ulama pribumi dengan ulama habaib atau ulama Yaman. Nah, cuma yang menjadi keprihatinan kita bersama, ternyata kelompok yang menggugat nasab habaib ini, menggugat nasab Ba'alawi ini, mereka tidak memiliki ketegasan. Ya, ini yang sangat kita sayangkan. Mereka menuduh sana sini tapi tidak lakukan tindakan yang konkret, tindakan yang jelas. Kalau memang seandainya mereka menyatakan bahwasanya Habib Lutfi bin Yahya dan para habaib yang lainnya ini menyimpang atau membelokkan narasi sejarah, seharusnya mereka bisa melapor ke pihak berwajib, bisa melapor ke pihak kepolisian. Karena kalau seandainya itu sebuah pelanggaran, tentu akan ada tindak lanjutnya dari kepolisian, akan ditelusuri, bahkan bisa jadi akan dipidana. Kita tahu di sini negara kita adalah negara hukum yang memiliki kesetaraan hukum siapapun dia, selagi mereka adalah orang Indonesia. Tidak ada perlakuan yang istimewa apakah dia orang pribumi asli zuriyah Rasulullah, apakah dia zuriyah habaib. Kalau memang mereka berKTP Indonesia, maka tentunya memiliki perlakuan hukum yang setara atau yang sama.
Nah, ini sangat disayangkan mereka kelompok-kelompok yang anti dengan habaib. Mereka ini terkesan sangat takut, ya, sangat takut kepada Habib Lutfi bin Yahya. Mereka hanya garang di media sosial saja, ya, melakukan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar terus-menerus tanpa bukti yang jelas, dan terus mereka memberikan tuduhan itu tanpa ada keberanian, tanpa ada nyali untuk mempidanakan atau melaporkan kepada pihak yang berwajib. Nah, ini sikap yang jelas menunjukkan sikap ketakutan. Atau seandainya mereka ini para penggugat habaib, nasab Ba'alawi, mereka bisa minta ketegasan dari pihak manapun untuk melakukan keputusan bagaimana yang terbaik sehingga polemik ini bisa berakhir. Tapi ternyata kita tahu sampai saat ini tesis dari Kiai Imad pun belum diterima oleh banyak pihak, bahkan PBNU pun belum menerimanya. Ya, tidak mengakuinya, sehingga PBNU pun tidak ikut-ikutan kemudian menolak terah atau klan dari habaib dari Ba'alawi. Dan kalau seandainya terbukti bahwasanya Habib Lutfi bin Yahya ini memang bersalah, seharusnya kelompok-kelompok yang anti dengan Habib Lutfi bin Yahya bisa menegurnya, bisa langsung suan ke kediamannya, suan ke rumah beliau yang ada di Pekalongan, ya, sehingga bisa saling berbagi ilmu, sudut pandang, dan bisa memberikan nasihat yang baik kepada Habib Lutfi bin Yahya kalau seandainya beliau ini bersalah. Karena tugas kita adalah saling mengingatkan jika ada saudara kita yang bersalah. Siapapun dia, apapun dia, meskipun itu level seorang habaib pun, dia potensi untuk salah. Namun di sini kelompok yang menggugat nasab habaib, termasuk yang menuduh Habib Lutfi bin Yahya memalsukan makam, tapi tidak memiliki nyali, tidak memiliki keberanian untuk suan kepada Habib Lutfi bin Yahya, sehingga sampai sekarang masih mengambang, tidak ada kejelasannya, dan terus-menerus tidak ada henti-hentinya. Nah, ini yang sangat disayangkan, sangat begitu lemahnya pihak mereka yang menggugat habaib Ba'alawi, karena mereka tidak memiliki nyali sebagai kelompok yang benar, tidak memiliki nyali untuk keberanian mengungkap ini semuanya. Nah, ini jadi saya harapkan kalau memang para penggugat nasab habaib ini berada pihak yang benar, silakan laporkan saja Habib Lutfi bin Yahya kepada pihak yang berwajib, sehingga ada kejelasan tentunya nanti siapa yang bersalah, apakah memang beliau Habib Lutfi bin Yahya, ataukah memang para penyebar fitnah atau yang selama ini menuduh Habib Lutfi bin Yahya, mereka lah yang melakukan kejahatan. Atau langsung suan secara baik-baik minta klarifikasinya langsung kepada Habib Lutfi bin Yahya, apa saja atau sebenarnya seperti apa yang terjadi, sehingga ada kejelasan, tidak gampang, tidak berlarut-larut, sehingga tidak tuntas permasalahan ini. Nah, ini maka kita semuanya, harapan kita adalah bagaimana menyambut baik, bagaimana kasus ini segera selesai, tidak berlarut-larut. Tentunya saya harapkan keberanian dari kelompok anti nasab Ba'alawi, mereka-mereka yang selama ini lantang di media sosial menggugat nasab habaib Ba'alawi, untuk langsung melakukan tindakan yang tegas. Ya, itulah yang tentunya kita harapkan semuanya. Tentunya polemik ini tidak berlarut-larut yang tidak ada kejelasannya. Kita selaku warga Nahdlatul Ulama, tentunya pemimpin tertinggi kita, yaitu pengurus kita adalah di pusat, pengurus besar Nahdlatul Ulama. Selagi memang ini belum terungkap, maka hendaknya kita untuk sami'na wa ata'na, derek para ulama-ulama kita semuanya, ulama-ulama yang sepuh, bukan hanya sepuh usianya tapi juga sepuh matang ilmunya,
bukan ilmu yang sepotong-sepotong, bukan ilmu yang tanpa syarat yang jelas, bukan ilmu yang hanya sekedar teriak-teriak di media sosial. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Saya sampaikan sekali lagi, hendaknya untuk keberanian dari kelompok yang menggugat nasab habaib, termasuk menggugat Habib Lutfi bin Yahya. Silahkan lakukan ketegasan, ya, usut secara tuntas kalau memang Anda berada di pihak yang benar, sehingga kasus ini tidak ngambang, yang terus-menerus tidak ada henti-hentinya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mohon maaf atas segala khilaf. Tetap kita lakukan dengan suasana dan hati yang dingin, hati yang bisa saling menerima untuk tidak saling mencaci, menghina satu sama lain. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.